Dan nanti 10 tahun lagi lu bakal nyesel. Pada akhirnya lu bakal sadar dan bakal bilang gini nih, anjay, dulu ngapa nggak gue ambil tawaran dari Dr. Richard? Why gitu. Hola netizen yang tercinta, Farel Aditya yang pernah menjadi adik angkat Dr. Richard akhirnya buka suara. Sebelumnya, ia dituding kabur dan membawa barang berharga yang sudah diberikan Dr. Richard. Farel Aditya sebelumnya pindah dari Medan dan akhirnya melanjutkan sekolahnya di Palembang atas bantuan Dr. Richard. Hal ini terjadi karena Dr. Richard sudah mengangkat Farel sebagai adik angkatnya. Semua biaya Farel ditanggung oleh Dr. Richard, dari fasilitas sampai biaya pendidikan dan kehidupan sehari-hari. Farel juga difasilitasi handphone dan laptop untuk ia bersekolah. Baru beberapa hari masuk sekolah, Farel mengungkapkan bahwa ia ingin berhenti sekolah dan pulang ke Medan. Sontak hal ini mengundang kekecewaan Dr. Richard. Farel juga diam-diam pulang ke Medan tanpa sepengetahuan Dr. Richard dan membawa beberapa barang berharga. Tidak terima dituding demikian, akhirnya Farel muncul memberikan klarifikasi. Farel menjelaskan bahwa hal tersebut adalah fitnah. Barang berharga yang diberikan Dr. Richard sudah ia kembalikan. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Dan duit Dr. Richard bukan punya lu. Jadi buat yang belum tahu ya, ini cowok tuh dikasih duit 40 jutaan gitu sama Dr. Richard buat sekolah sama belajar, biar dia, ya kalau nggak salah dulu kasihan gitu loh, dia kerja buat sekolah sama buat neneknya atau gimana gitu. Terus setelah nggak tahu sekolah berapa lama gitu, dia memutuskan untuk mengundurkan diri, nggak kuat dia sekolah. Terus Dr. Richard minta duitnya dibalikin yang buat dia belajar dan lain-lain itu selama sebanyak 40 juta itu. Dan dia ngerasa paling tersakiti gitu loh, gara-gara diminta balik duit 40 jutanya. Kalau gue jadi Dr. Richard ya gue minta lagi lah, anjir. Maksud lo apaan? Gue ya gini loh, orang tua aja kadang kalau kita lagi di posisi apa ya, malas sekolah dan lain segalanya gitu, bolos atau apa-apa, mereka kecewa kan sama kita gitu. Apalagi ini Dr. Richard yang kayaknya ini bukan gak ada silsilah keluarganya sama sekali dari sama si cowok ini. Ya lebih kecewa lagi dong, dalam artian 40 juta tuh bukan nilai yang sedikit gitu loh. Dan menurut gue ini masalah sih, gimana kita bisa jalanin amanah dari orang gitu ya. Lo udah ambil keputusan di awal, dikasih duit segini buat sekolah, buat belajar, harusnya ya tanggung jawab gitu loh. Harusnya bisa, bukan tiba-tiba di jalan mundur kayak gini, ya resiko sih, balikin duitnya gitu. Agak lain ya kalau aku tengok si Farel ini. Cuma apa ya, pertanyaan besar yang ada di kepala aku, kenapa menyanggupi kalau memang gak sanggup gitu kan? Kenapa mengiyakan kalau ternyata tak bisa? Konsekuensi atau konsisten dengan omongan sendiri. Apalagi lu tuh cowok, Farel, ya kan? Ya Farel lah namanya gitu. Lu cowok gak bisa pegang omongan, gak bisa pegang komitmen. Aduh, gimana ya? Banyak loh orang di luar sana itu yang pengen sekali ada di posisinya kamu, pengen banget dapat kesempatan belajar di tempat bagus ya, sekaligus belajar yang dibiayain, difasilitasin gitu tuh ya. Banyak yang mau seperti itu, tapi tidak seberuntung kamu beruntung ketemu Dr. Richard ya, dan Dr. Richard langsung menawarkan, kamu mau nggak jadi adik asuhnya aku? Ya mau lah. Kalau aku jadi kalau aku di posisinya Farel pasti mau, tetapi harus konsekuensi. Duit 40 juta mah bagi Dr. Richard tuh nggak ada apa-apanya. Seriusan, 40 juta tuh nggak ada apa-apanya sama Dr. Richard. Sehari berapa miliar aja dia bisa dapat, ya kan? Gitu. Dr. Richard itu memberikan konsekuensi seperti itu supaya apa? Kamu tanggung jawab dengan apa yang kamu pilih. Kamu tanggung jawab atas pilihan kamu, deh. Karena apa? Kalau nggak dari sekarang kayak gitu, kamu bakal seenak-enaknya kayak gitu, seenak-enaknya belajar, seenak-enaknya mempergunakan yang fasilitas yang diberikan itu secara tidak kayak gitu. Dan kamu males-malesan pasti paling utamanya itu. Ya, oke, memang susah, berat gitu ya, berat. Standarnya Saphirus 1 segini nih, ya, segini nih. Ternyata lu punya kapasitas, lu punya kemampuan di sini. Ya jauh kan? Jauhnya ini, perbedaannya ini bisa diatasi. Kalau lu mau ngatasin,
Kalau lu nggak mau ngatasin ya sama aja. Kalau mau instan ya nggak bisa lah. Lu harus yang namanya belajar, iya ya kan. Harus yang namanya lebih giat lagi, iya. Saverio 1 Palembang itu adalah orang-orang yang ambis isinya. Kenapa kok gue tau? Gue tau banget sekolah itu anak-anaknya yang ambis, isinya bener-bener otak-otak encer kayak gitu. Nah teman gue bisa lulus tuh di ITB ya kan. Banyak tuh temen gue tuh, banyak banget. Jadi please gitu loh teman-teman ya, bukan cuma buat Farel inilah gitu, buat teman-teman juga gitu. Kalau kalian punya satu opportunity yang mungkin bisa memperbaiki lah ya, memperbaiki taraf kehidupan kalian, ambil kesempatan itu. Tetapi dengan catatan harus introspeksi diri dulu, lu mampu atau enggak gitu. Jangan jadi wah si malakama buat lu sendiri. Lu ngambil tapi lu gak mampu, ya gimana gitu. Prosesnya berat banget. Prosesnya berat banget. Tetapi lu bisa ngatasin itu asal lu memang komitmen itu. Semuanya tuh kembali lagi ke diri sendiri ya. Kalau lu memang pengen jadi orang sukses, ya udah tunjukin. Belajar yang giat, belajar yang bener, kayak gitu. Gak ada orang yang mau sebaik Dr. Richard itu. Ada, oke, banyak ada. Tetapi yang bener-bener aduh gitu loh, ngasih aduh cuma disuruh belajar gitu, suruh belajar susah banget. Kalau mau instan ya udah bilang dari awal, enggak dok aku pengen gini aja gitu, ya udah Dr. Richard nggak akan nggak berekspektasi lebih lah kayak gitu. Lu dikasih kepercayaan, harusnya lu bisa pegang kepercayaan itu. Oke? Bye. Dr. Richard dan adik Farel. Kalau aku tengok Dr. Richard ini ya, siapapun orang yang dijolimi semua ditolong sama dia. Kurasa kalau dia angkat duta penolong kejoliman, cocok ini Dr. Richard ini lah kurasa di atas top list nomor 1. Gini loh Dr. Richard, nggak semua orang ketika dia selalu mengalami kepahitan dalam hidupnya, ketika ditengoknya orang itu baik kali, malah dipikirnya kok baik kali orang ini, apa nyamaunya orang ini. Gak bisa dia ngelihat kalau orang itu ada di dunia ini yang namanya tulus. Gak tahu dia tuh yang namanya lurus-lurus itu, gak tahu. Dia terlalu sering hidupnya tuh berkelok-kelok. Dan teruntuk kau ya adikku Farel ya, kalau kau ke rumah sakit, lagi sakit kau, gak mungkin kau dikasih rendang sama dokter itu. Dikasih kau bubur yang gak ada rasanya, gak ada minyaknya, gak ada cabenya. Jangan kau berharap di situ kau dikasih obat kau yang manis-manis. Yang namanya obat, kasih kau yang pahit-pahit. Banyak kali obat itu yang harus kau minum. Kenapa? Supaya kau sembuh. Pahit obat itulah dek, ketika orang memberikan kau kritik yang pedas. Tapi kalau yang manis-manis kau ngebela kau, itu justru ngelus-ngelus kau, tapi kau didorongnya ke jurang. Kenapa? Kau masih muda dekku sayang, masih 2 minggu kau sekolah udah langsung drop out kau jadi aku nyari kerang. Ayo deh, kami ini sayang sama kau, tapi pun gak setuju juga kalian netizen. Gak usah kalian keluarkan kata-kata toilet. Ingat adik itu masih muda. Yang kita gak bisa juga samain keadaannya dia dengan keadaan si anaknya Ruben Onsu ya. Mereka tinggal serumah. Kalau adik itu kan dia tinggal di Palembang, keluarganya mungkin ada di Medan sana dengan suasana baru. Ya memang, tapi kan bisa dek Farel kau komunikasikan dek. Masa kau gak bisa merasakan ketulusan orang? Sama Dr. Richard ini loh, baik kali. Kau sebenarnya dek Farel ya, banyak kali orang di dunia ini yang dijolimi, cuman mereka memilih untuk diam, gak mau diviralin. Nah kau kalau aku tengok itu sindrommu itu dek. Senang kali kau viral dek. Ingat dek, orang kalau yang namanya viral itu tidak akan stabil. Bosan juga orang lama-lama. Biar kata nih, lu bikin VT sedih nih, gue mau ada sedih pisan. Masih mending lu masih mau digayain sama Dr. Richard gitu. Mau lagu apa lu? Mau gaya apa sih Rel? Deh, bagus ada yang biayain. Coba kagak lu minta sama orang tua lu, coba dah. Kagak gitu. Dr. Richard mau udah baik banget itu, mau ngasih duit 40 juta. Tapi lu gak konsisten sama omongan lu. Deh, emang lu kata cari duit 40 juta tuh gampang? Susah bro. Masih mending dia mau ngasihin gitu. Sekarang lu harus ganti lu ya. Ganti lu 200 juta. Gua tahu lu mau jadi selebgram, mau jadi tiktoker, mau jadi selebgram Instagram gitu. Dan nanti 10 tahun lagi lu bakal nyesel. Kenapa gue bisa bilang nyesel? Pada akhirnya lu bakal sadar dan bakal bilang gini nih, anjay, dulu ngapa nggak gue ambil tawaran dari Dr. Richard? Why gitu. Kalau orang pikirannya jernih, kalau otaknya normal ya, orang dikasih duit 40 juta itu udah pasti ngelanjutin pendidikannya. Ntar lo bakal sadar, nyari duit di TikTok tuh susah.
Susah banget gitu. Semisalnya nih, lu sarjana nih, sarjana kedokteran nih, lu bisa diangkat jadi karyawannya Dokter Richard, megang perusahaannya bro. Yang namanya cuan-cuan mah gampang banget dari dia mah pasti. Sumpah, lu bakal nyesel banget, yakin gua. Udah, mending lu mandi dah, bubet asem tuh badan. Yang bikin Koko lebih kaget lagi, ini coba kalian lihat. Dan saya memutuskan bulat untuk balik ke Medan dan bergabung dengan keluarga kecil saya di Medan. Sekarang sadar kemewahan itu tidak semua membawa kebahagiaan. Farel, Dokter Richard yang sekaya itu aja masih cari uang, masih berjuang demi untuk keluarga dia. Masa iya kita yang kayak begini mau nikmati kemewahan tanpa perjuangan? Koko cuman bisa doain semoga dengan keputusan ini kedepannya kamu bisa lebih baik dan bisa lebih sukses mengandalkan diri sendiri, oke? Karena mengharapkan sesuatu yang wow itu butuh perjuangan.